Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Tia Fatma Santiwuspa di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Harapan Ibu, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu masih akan bahas seputar cerita pendek. Video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang struktur cerita pendek. Baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya, kalian siapkan buku siswa yang dipinjamkan oleh perpustakaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur cerita pendek. Ya, masih ingat kan kalian apa itu cerita pendek? Ya, benar. Banyak definisi cerpen. Di antaranya adalah cerita pendek yang berbentuk prosa, yang cirinya ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil, mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Indikator kita hari ini adalah menelaah struktur cerita pendek. Harapannya setelah belajar hari ini, siswa mampu menelaah struktur cerita pendek. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Disusun dengan pola tertentu. Pengaturan unsur atau bagian dari satu objek atau sistem, ya. Nah, referensi-referensi lain menyatakan bahwa struktur cerpen itu ada pada tiap sebuah cerita pendek, sebuah teks. Secara umum, struktur teks cerpen itu ada yang disebut dengan abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ini jadi info ya, supaya kalian menambah wawasan. Pada pertemuan kita kali ini, struktur cerpen yang akan kita bahas terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya. Apa itu orientasi? Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisahan, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Biasanya di awal sebuah cerita, ini menjadi penentu kita mengenal kapan, di mana, siapa yang akan berperan dalam sebuah cerita pendek. Kita lihat contohnya. Burung-burung yang bertengger di atas pohon saling berkicau, membuat Akila terusik dari tidurnya. Akila membuka jendela kamar. Pepohonan yang hijau dan seberkas cahaya mentari langsung menyambut mata. Oh iya, Akila adalah seorang anak desa yang tinggal bersama ibu dan kedua adik kembarnya. Ayahnya sudah lama tiada ketika Akila kelas 1 SD, dan kini Akila sudah duduk di bangku SMP kelas 9. Pada contoh berikut, kalian mendapatkan semacam penggambaran bahwa tokoh yang akan bermain dalam cerpen ini adalah Akila. Siapa Akila? Akila adalah seorang anak desa, tinggal bersama ibu dan kedua adik kembarnya. Ya, ayahnya sudah tidak ada
sejak dia kelas 1 SD, ya. Sedangkan sekarang Akila sudah menduduki kelas 9. Lihat ada semacam pengenalan waktu, ya. Burung-burung bertengger di atas pohon, cahaya mentari langsung menyambut mata. Jadi ada penggambaran bahwa peristiwa waktu kisahan itu pagi hari, ya. Ada semacam gambaran latar tempat bahwa ini masih merupakan desa yang sangat indah. Kenapa? Karena burung-burungnya masih berkicau, bertengger di atas pohon, ya. Jadi ada penggambaran bahwa dalam cuplikan cerita di awal bahwa kisahan-kisahannya sudah sangat jelas terlihat, ya. Ada tokohnya, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada suasana di dalamnya, ya. Yang kedua yaitu kita lanjutkan pada struktur cerita pendek yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa. Perhatikan contoh berikut. Untuk besok jangan kesiangan lagi. Kamu boleh masuk, perintah Ibu Dida dengan tegas. Setelah bel pulang berbunyi, Akila bergegas pulang ke rumah, berganti pakaian dan siap menjual kue buatan ibunya. Dan Akila pun mulai menjajakan kue tersebut. Hari ini Akila tidak terlambat dan ibu guru membawa masuk siswa baru dalam kelas, namanya Arkana. Di rangkaian peristiwa ini kita tahu kalau Akila sering terlambat, tapi hari ini dia tidak. Dan kemudian cerita ini memunculkan tokoh baru, yaitu Arkana. Yang ketiga adalah komplikasi. Kalau kita bilang bagian yang paling ramai, paling membuat kita tertarik untuk membaca, mencari tahu. Ya, komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah kepada solusi. Ya, kita lihat ada komplikasi apa dalam cerita ini. Arkana murid baru yang tadi sangka-sangka Akila begitu banyak mengenal dirinya yang bercita-cita ingin jadi penyanyi. Setelah berkenalan, Arkana mengajak Akila untuk audisi ke Jakarta. Dan tadi sangka di sana dia ketemu dengan Melva, temannya yang tak suka dirinya ikut audisi juga. Sehingga muncul niat tak baik dari Melva untuk mencurangi Akila dengan memberi sesuatu pada minuman Akila sehingga Akila pingsan. Tampak ya ada masalah di sini. Masalahnya Arkana yang murid baru begitu mengenal Akila yang begitu ingin menjadi seorang penyanyi. Ya, kemudian dari perkenalannya itu Arkana mengajak Akila untuk audisi ke Jakarta. Ternyata di sana dia ketemu dengan Melva. Melva merasa tersaingi oleh Akila dan akhirnya mencurangi Akila dengan memasukkan sesuatu kepada minuman Akila sehingga Akila jatuh pingsan. Bagian terakhir dari sebuah struktur cerita pendek itu disebut dengan resolusi. Apa itu resolusi? Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri sebuah cerita. Contohnya, Akila tersadar 4 jam kemudian setelah acara audisi selesai. Dia sebenarnya marah pada Melva, tapi dibalik itu Akila sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Karena kecurangannya, Melva yang sudah mendapat kesempatan menang dalam audisi akhirnya didiskualifikasi dan Melva menyadari kesalahannya. Tampak ya, dalam sebuah cerita, tadi tokoh-tokohnya mengalami permasalahan, akhirnya mulai diselesaikan. Ya, walaupun Akila marah, tapi dia sadar bahwa tidak ada sebuah kejadian tanpa takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi, struktur cerita pendek pada video pembelajaran ini dapat disimpulkan ada 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi.
Gimana? Mudah bukan untuk memahami struktur dalam teks cerita pendek? Penugasan: amati tabel yang terdapat pada buku siswa halaman 63 sampai dengan 75, kemudian isi tabelnya yang terdapat pada halaman 75 sampai 76 sesuai dengan isi cerpen Pohon Keramat. Terakhir pertanyaannya, bagaimana pendapatmu dengan struktur cerpen Pohon Keramat? Apakah mudah diikuti? Jawaban iya atau tidak, berikan alasan atas jawabanmu itu. Tugas ini kalian kerjakan dengan baik, kumpulkan pekerjaannya pada media GCR yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.